Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama kita. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali di dalam acara rutin kita, yaitu acara rutin setiap hari Jumat jam 7 malam yang diadakan oleh Perkumpulan Investor Pasar Modal Indonesia, yang judul atau titel acaranya adalah AMTA Jiplak Weekly Market Review, yaitu ulasan pasar modal atau saham seminggu perdagangan terakhir yang dengan sampai pada tanggal 14 Juli tahun 2023. Acara kita atau agenda acara kita pada hari ini akan terdiri sebagai berikut. Jadi perkenankan saya share agenda acaranya. Pertama adalah ulasan IHSG. Ulasan IHSG ini akan disampaikan dalam dua versi, yaitu versi investasi yang terutama kita arahkan kepada penggunaan weekly charts, ya. Kemudian juga ulasan IHSG untuk trading, yang ini nanti akan merupakan output dari AMTA yang akan disampaikan oleh Pak Angelo, ya. Setelah ulasan IHSG, seperti biasanya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anggota PIPMI Platinum, pertanyaan-pertanyaan mengenai investasi atau investing maupun pertanyaan-pertanyaan dari trading. Pertanyaan mengenai investasi jawabannya akan disampaikan oleh saya, sedangkan untuk trading jawabannya akan disampaikan oleh Pak Angelo, yang akan didahului sebelumnya oleh ulasan output dari AMTA application, ya, AMTA Marvel. Dan selanjutnya akan dilanjutkan, acara terakhir adalah diskusi dan tanya jawab. Nah, diskusi dan tanya jawab ini tidak akan kita tidak akan rekam, ya. Jadi kita akan rekam hanya presentasi saja. Baik, mari kita sekarang meningkat pada acara yang pertama, yaitu ulasan IHSG, ya. Nah, sebelum saya sampaikan ulasan IHSG, karena saya akan menyampaikan jawaban-jawaban mengenai investasi, maka dengan sendirinya kita harus mencari perusahaan-perusahaan yang layak untuk investasi. Dan kriterianya adalah perusahaan-perusahaan yang bagus sekali, ya, kinerja fundamentalnya yang dilihat dari kinerja operasional maupun kinerja perusahaannya, termasuk di dalamnya adalah laporan keuangan. Perusahaan yang bagus ini kita sebut dengan great company, malah nanti ada kriterianya lagi, statusnya bukan hanya great saja, tapi excellent, di atas great company, yang harganya sedang murah-murahnya, begitu. Yang harganya sedang murah-murahnya. Jadi untuk diketahui bahwa saham murah itu belum tentu perusahaannya murah, ya. Bisa saja perusahaannya dari tahun ke tahun menunjukkan kinerja fundamental yang bagus, malah memberikan selalu dividen secara konsisten. Perusahaan ini adalah sedikit bagan mengenai kriteria perusahaan yang sangat bagus atau excellent company atau great company, ya. Yang jelas kita lihat dari segi manajemennya dulu, ya. Manajemennya harus punya kredensial yang baik, punya istilah rekam jejak yang baik, dan diusahakan manajemen tersebut kalau bisa kita cari dia memiliki atau membeli saham dari perusahaan tersebut, ya. Memiliki, ya, meskipun dia bekerja di perusahaan tersebut, alangkah baiknya juga dengan memiliki saham. Apa maksudnya dengan memiliki saham? Karena dengan memiliki saham, maka dia akan berusaha meningkatkan value daripada saham-sahamnya, nilai dari saham-sahamnya untuk tumbuh terus, ya, untuk meningkatkan aset kekayaannya. Ini diperlukan sekali. Kita bisa melihat kalau perusahaan itu
para manajemen juga memiliki saham-sahamnya, kita sudah pastikan mereka akan berusaha untuk meningkatkan harga saham perusahaan tersebut ya. Selalu kita juga harus melihat bahwa penjualan atau pendapatan dari perusahaan tersebut serta cash flow atau arus uang tunainya serta kinerja neracanya dari tahun ke tahun harus meningkat ya, harus meningkat, dan ini bisa dilihat di laporan keuangan perusahaan ya. Selanjutnya juga dia harus mempunyai kriteria memiliki daya saing yang tinggi, dan malah kemungkinan ada saja perusahaan-perusahaan tersebut sebagai monopoli ya. Lalu prospek pertumbuhan di masa mendatang cukup tinggi ya. Ini dengan mestinya kita harus melakukan analisa, dan para analis ini biasanya bisa melakukannya meskipun output dari hasil analisanya kadang-kadang berbeda ya. Lalu dia tidak memiliki hutang sedikit ya. Kriterianya misalnya di sini dimasukkan bahwa hutang jangka panjangnya harus lebih kecil dari 3 kali total keuntungan. Ya, jadi dia harus mempunyai hutang kecil ya. Lalu return on equity-nya harus di atas rata-rata daripada industri ya. Lalu juga memiliki capital expenditure atau pengeluaran untuk alat-alat produksi itu yang rendah ya, karena alat produksi kalau kita investasi berarti dia akan meningkatkan biaya berupa depresiasi. Kalau dia masih memakai alat-alat produksi yang lama yang masih bagus, maka biasanya cost-nya akan atau biayanya akan lebih rendah karena tingkat depresiasinya pun sudah lebih rendah. Akan tetapi perusahaan yang baik yang bagus ini belum tentu layak untuk dibeli. Ada satu kriteria lagi yang kita pakai, kriteria lain, yaitu biasanya pada keadaan tertentu harga sahamnya bisa saja turun karena misalnya dipengaruhi oleh sentimen pasar sekitar yang sedang jelek ya, sehingga harganya itu anjlok meskipun perusahaannya tetap perusahaan yang sangat bagus ya. Harga turun ini diperlihatkan dengan kriteria under value ya. Jadi harga jauh di bawah harga wajar ya. Harganya jauh di harga wajar. Harga wajar ini bisa dihitung dengan melakukan beberapa metode valuasi yang biasanya dilaksanakan oleh para analis ya. Nah, harga wajar ini dipakai ukuran nanti berapa harga wajarnya, lalu berapa harga pasarnya. Jika harga pasarnya jauh di berapa harga wajar, ya, jadi saya ulangi, jika harga pasarnya jauh di harga wajarnya, maka dapat dikatakan harganya menarik. Ya. Nah, tetapi harga yang menarik pun belum tentu istilahnya layak dibeli. Layak dibelinya misalnya ketika perusahaan itu saham-saham perusahaan itu sudah banyak yang terlalu menjual sehingga terjadi jenuh jual dalam keadaan oversold. Nah, dalam keadaan oversold secara teknikal bisa diketahui ya dengan melihat indikator-indikator teknikal yang jangka menengah ya, weekly chart. Di situ kita bisa mengetahui bahwa apakah harga saham itu layak untuk dibeli atau tidak dengan mengetahui apakah indikasi teknikalnya bisa menunjukkan waktu beli atau tidak. Selanjutnya, mari kita lihat status IHSG. Mengapa kita melihat status IHSG? Harus melihat karena status IHSG itu menggambarkan saham-saham yang merupakan underlying saham yang merupakan saham-saham yang berada di bawahnya. Kalau status IHSG ini bagus, maka hampir dapat dipastikan bahwa saham-sahamnya itu juga dalam keadaan bagus. Mari kita lihat status saham IHSG pada saat ini ya. Dengan saya ingin menyampaikan sedikit keadaan IHSG dari chart berikut ini. Di sini kita
melihat IHSG ya. IHSG saya lihat di sini adalah kita lihat daily chart ya. IHSG daily chart-nya dapat dikatakan dia sedang sedikit strong uptrend ya. Kita lihat di sini dia strong uptrend ya. Strong uptrend. Nah, kita lihat juga di sini ya indikasi Bollinger Band ya. Dia IHSG menembus upper band dari Bollinger Band. Jadi dia menembus upper band dari Bollinger Band. Kita lihat di sini. Kalau Bollinger Band-nya upper Bollinger Band-nya ini, maka dia tembus oleh IHSG. Artinya IHSG kemungkinan dalam waktu dekat itu akan melakukan penguatan. Lalu kita lihat di sini stokastik. Stokastiknya belum melihatkan tanda-tanda untuk koreksi ya, untuk jual ya. Walaupun demikian, kita di dalam jangka pendek kita harus hati-hati karena biasanya pada waktu uptrend ya saja bisa melakukan pullback dengan turun dulu. Akan tetapi turun dulu itu justru kita tunggu. Jadi kita beli dalam waktu koreksi. Baik, coba kita lihat sekarang untuk investasi kita lihat weekly chart-nya. Weekly chart-nya, nah, kita dilihat di sini, weekly chart-nya pun dalam keadaan uptrend. Dia sudah menembus middle band, ya. Stokastiknya menunjukkan bahwa dia dalam strong uptrend juga, ya, belum menunjukkan suatu hal yang overbought. Nah, dari daily chart dan weekly chart ini, dua-duanya menunjukkan tanda yang strong uptrend, kita bisa mengambil keputusan bahwa mulai saat ini merupakan saat yang baik untuk masuk ya, untuk berinvestasi. Saya katakan berinvestasi karena di sini saya akan hanya menyampaikan tentang investasi dengan trading yang jangka pendek, apakah itu intraday maupun day trading, akan presentasinya disampaikan oleh Pak Angelo. Ini mengenai IHSG ya. Selanjutnya kita kembali kepada presentasi sebelumnya. Ini adalah kita sudah bahas barusan status IHSG ya. Saham-saham kita ingin, tetapi seperti dikatakan bahwa kita ingin mengetahui saham-saham yang sedang harga obral, di mana perusahaannya bagus ya, harganya pun sedang rendah-rendahnya, ya. Bukan harga jelek tuh, harga serendah-rendahnya. Nah, kita perlu menentukan kriteria-kriteria apa saja yang kita bisa lihat secara sederhana bahwa saham-saham tersebut dalam keadaan yang bagus ya, dan berkinerja bagus, akan tetapi beberapa rasionya mengatakan juga saham ini mengatakan under value. Salah satu yang dipakai adalah price earning ratio. Kita melihat bahwa price earning ratio saham-saham tersebut alangkah baiknya di bawah 15 ya. Di bawah 15, jadi tidak terlalu mahal ya. Jadi istilahnya bukan tidak terlalu mahal, akan tetapi tidak mahal ya. Tidak mahal. Lalu book value-nya juga kalau bisa ya rasionya di bawah 2. Berarti ini juga tidak mahal. Seperti saya disampaikan tadi juga konsisten ya, utangnya itu kecil, tidak terlalu besar ya. Hanya perusahaan-perusahaan yang tidak mempunyai kewajiban yang besar kita anggap perusahaan-perusahaan yang bagus, dan ini kita bisa melihat di rasio-rasio keuangannya. Lalu apa yang harus kita lihat kemudian? Yang harus kita lihat antara lain adalah kalau sebaiknya dia secara konsisten memberikan dividen. Jadi bagi kita di samping apresiasi harga nanti,
juga kita bisa memperoleh keuntungan dari apresiasi dari adanya pembagian dividen dari perusahaan-perusahaan tersebut pada setiap waktu tertentu, apakah setiap semester maupun setiap tahun. Dan ini kriteria yang kita tentukan. Nanti akan kita lihat saham-saham apa yang memenuhi saja kriteria ini ya. Nah, lalu berikut ini ada permintaan ulasan saham dari anggota PIPMI Platinum. Jadi ulasan-ulasan saham tersebut antara lain meliputi pertama adalah Pegas, kemudian TB, ANTM, TLKM, PTBA, SRTG, DEMAS, MAPI, DSNG, ICBP, INDF, PRDA, UNTR, SOHO, AALI, Tekim, TSPC, Film, MDKA, MEDC atau Medco, Mitra Keluarga atau MIKA, dan Power ya, atau POR. Setelah melakukan scanning dengan kriteria yang telah dipilih, maka hanya saham-saham yang termasuk excellent dan grade saja yang akan kita bahas. Maaf, di sini ada typo error, kata excellent dan di bawah ya, harusnya dibahas. Jadi setelah kita melakukan scanning, kita akan menentukan saham-saham apa saja yang termasuk saham-saham yang excellent maupun great, dan saham-saham itu yang akan kita bahas. Saham-saham di bawah kriteria good, apalagi fair, apalagi weak, tidak akan kita bahas. Jadi saham-saham yang kinerjanya rata-rata saja atau good atau fair, malah apalagi saham-saham yang kinerjanya perusahaannya juga jelek atau weak, maka kita akan bahas. Jadi kita hanya memilih excellent dan great company. Nah, kita melakukan scanning-nya adalah dengan Powered by Investing.com. Kebetulan perkumpulan investor pasar modal Indonesia berlangganan beberapa aplikasi ya, beberapa yang bisa dipakai sebagai analisa baik trading maupun investasi saham-saham apa saja yang kira-kira yang layak dibeli ya. Aplikasinya cukup mahal ya kalau dibeli secara pribadi. Oleh karena ini sebagai anggota perkumpulan ya, maka dengan sendirinya meskipun mahal, perkumpulan bisa membelinya dan presentasinya bisa kita sampaikan kepada para anggota sekalian. Berikut ini output dari pertanyaan-pertanyaan saham-saham tadi ya. Diketahui pertanyaan-pertanyaan saham-saham tadi adalah ini, permintaan ulasan saham setelah saya sampaikan tadi ya. Dan ini berikut ini adalah jawabannya ya. Great company at huge discount. Jadi perusahaan-perusahaan yang excellent maupun great ya, maupun great yang harganya sedang diobral atau sedang dalam keadaan diskon besar-besaran ya. Nah, output ini sudah saya summarize ya terhadap informasi-informasinya yang cukup kita perlukan saja ya. Jadi ini ada puluhan informasi lainnya, akan tetapi saya kira informasi itu tidak kita perlukan yang puluhan itu. Jadi saya hanya tampilkan di sini apa-apa yang kira-kira dari informasi yang singkat ini kita sudah bisa mengambil kesimpulan ya. Pertama adalah perusahaan tersebut harus dalam status grade atau excellent. Kita bisa melihat di sini ya. Ini statusnya.
great atau excellent. Kita di sini mengatakan harus huge discount, obral, huge discount. Jadi harganya sedang diskon. Yang diperlihatkan di dalam status under value yang cukup besar. Sebesar apa under value-nya nanti bisa kita lihat. Nah, jadi dia harus dalam keadaan under value ya. Sebesar apa under value-nya bisa kita lihat. Nah, biasanya adalah under value-nya sekitar ini. Jadi lebih besar angka-angka yang di sini, maka lebih baik untuk dibeli ya. Untuk dijadikan saham-saham investasi. Ini adalah membandingkan antara harga saat ini dan fair value-nya atau harga wajarnya, maka akan keluar angka ini. Jadi saya kembalikan bahwa kita harus mencari saham perusahaan yang statusnya excellent atau great, dia under value, dan diskonnya mungkin sekitar 30% ke atas. Di sini akan Anda lihat ada misalnya saya berikan contoh. Perusahaan film itu, saham film itu great ya. Akan tetapi output investing.com dia mengatakan bahwa pesawat saham ini adalah overvalue. Ya. Jadi tidak layak untuk dibeli. Bukan berarti jelek loh. Tidak layak untuk dibikin sebagai value investing. Kita lihat di sini film. Saya sengaja cantumkan supaya membandingkan apa yang dikatakan saham under value maupun saham over value. Nah, kita dilihat di sini ya. Ini merah ya. Sini minus 39 ya. Sudah terlalu tinggi harganya. Bisa saja dia turun. Waktu kita beli dia turun dulu, koreksi ya. Saya tidak mengatakan perusahaan ini jelek, Dok. Nah, tapi kita lihat di sini kan perusahaannya tetap great. Ya. Hanya dia dalam keadaan yang over value. Ya. Dengan upside potensialnya juga hanya merupakan minus. Kemungkinan akan turun. Perusahaan ini tetap bagus ya. Bagaimana cara investasi di perusahaan-perusahaan yang semacam ini nanti kita akan presentasikan di dalam event-event yang lain ya. Itu adalah mari kita lihat satu persatu saham-saham ini. Kita lihat TB di sini. Dia excellent ya. Dia excellent. Perusahaan TB ya. Dia excellent, under value, kriterianya terpenuhi, dan upside potensialnya positif 30% terpenuhi. Dia selalu memberikan dividen, ya, ada dividennya, ya. PE rasionya di bawah 15 yaitu 3. Ini juga di bawah 2. Kriteria kita adalah di bawah 2 ya. Ini 1,03. Apa artinya? Ini saham murah. Lalu utangnya pun tidak terlalu besar ya. Lalu kita lihat sekarang Aneka Tambang, perusahaannya great, masuk dalam kriteria under value ya. Lalu upside potensialnya 33% ya. Lalu PER-nya juga cukup murah ya. Sudah sangat murah PER-nya, masih harga pasarnya. Lalu dia juga price to book value-nya jauh di bawah 2. Hanya hutangnya kelihatannya agak tinggi ya, agak tinggi ya. Lebih tinggi total debt to capital-nya, ini berarti hutangnya lebih besar. Ya. Tapi mari kita lihat sekarang film. Ya, ya great, memenuhi persyaratan, akan tetapi harganya over value.
minus di sini, ya sudah prime ya. Lalu dividennya dia belum membagi dividen ya. Tidak membagi dividen, dividennya 0. P rasionya tinggi sekali, sangat tinggi sekali. Kalau tidak salah dia sempat dipanggil oleh bursa ya atau OJK untuk ditanyakan mengapa kok perusahaannya naik tiba-tiba tinggi sekali. Nah, ya mungkin jawabannya cukup memuaskan sekian sehingga dia lepas lagi dari suspensi ya. Nah, price to book value-nya juga jauh di atas kriteria. Kriteria kita adalah di bawah 2. Ini jauh di atas 2. Jadi ini kurang layak untuk value investing. Nah, selanjutnya kita lihat saham Indofood ya. Kita lihat di sini memenuhi persyaratan grade dan under value ya. Nah, ini juga ya upside potentialnya saya lihat cukup besar nih 54% ya. Dia selalu memberikan dividen meskipun dividennya tidak terlalu tinggi ya. Lalu PE rasionya juga di bawah 15, book value-nya di bawah 2 ya. Hanya utangnya sedikit tinggi ya. Sedikit tinggi utangnya ya. Ini yang hati-hati itu di Indofood. Sebentar, utangnya 37% ya. Selanjutnya kita lihat adalah MEDC Medco. Dia juga under value, grade, upside potensialnya positif 31, valuasinya per dan price book value-nya memenuhi kriteria. Utangnya agak tinggi ya. Nah, selanjutnya Pegas. Pegas juga adalah dia grade under value. Upside potensialnya cukup besar, 55%. PE rasionya rendah. Ya. Demikian juga book value-nya 0,81 di bawah 2. Dividennya cukup baik ya. Selanjutnya kita lihat power under value ya. Dan grade upside potensialnya masih tinggi, cukup tinggi ya. Dia valuasi rasionya rendah yaitu PER dan PBV-nya rendah. Hati-hati dengan utangnya yang cukup tinggi ya. Selanjutnya Prodia. Prodia juga grade dan under value ya. Hanya under value-nya, upside potensialnya di perbatasan kriteria kita yaitu 30% ya. Dia 29%. Oke lah kita anggap under value. Dan perusahaannya agak sedikit mahal karena PER-nya di bawah, PER-nya di atas 16 ya. Perusahaannya agak sedikit mahal karena PER-nya di atas 15. Demikian juga PBV-nya di atas 2. Di atas 2. Selanjutnya adalah PTBA ya. PTBA ini adalah perusahaannya kita lihat grade under value. Upside potensialnya masih 41%. Valuasinya ya di bawah 15 dan di bawah 2 masih bagus. Utangnya sedikit. Nah, ya dia sempat kemarin itu saya tempat menikmati memberikan dividen yang cukup tinggi ya. Berikan dividen yang cukup tinggi ya. Saya dapat akun saya bertambah karena saya dapat dividen. Selanjutnya kita lihat Telkom. Telkom grade under value ya 39 di sini upside potensialnya, tapi kita harus agak sedikit hati-hati karena dia
PER-nya di atas kriteria kita, PER dan PBV-nya di atas kriteria, utangnya rendah, yang utangnya rendah, utangnya rendah. Ya. Jadi kita harus hati-hati, terutama Telkom adalah masih sedikit kemahalan ya, sedikit kemahalan. Dan yang terakhir dari pertanyaan Anda sekalian adalah mengenai UNTR ya. UNTR di sini kita lihat sahamnya under value, upside potensialnya cukup bagus, 37%. Lalu valuasinya PER dan PBV-nya juga cukup menarik, di bawah 15 dan di bawah 2. Utangnya kecil sekali. Ya. Demikian saya kira jawaban saya terhadap pertanyaan Anda sekalian mengenai saham-saham apa saja yang kira-kira jawaban saya merupakan saham-saham yang layak diperhatikan berdasarkan pertanyaan Anda sekalian seperti yang tercantum dalam pertanyaan di grup ya. Next, saya sampaikan mungkin sedikit disclaimer ya. Saya sampaikan bahwa jawaban terhadap permintaan ulasan ini bukan merupakan suatu rekomendasi ya. Segala akibat transaksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab si pengambil keputusan. Jadi kalau Anda akan menggunakan data-data ini, maka apakah Anda untung atau rugi, kita tidak bertanggung jawab ya atas keputusan Anda. Sepenuhnya adalah di bawah kendali Anda. Selanjutnya, investasi maupun trading saham sifatnya adalah high risk, high return. Walaupun demikian, risiko dapat diperkecil dengan menguasai ilmunya, dengan pengalaman Anda, disiplin Anda, kesabaran Anda, serta Anda dapat melawan atau mengendalikan musuh terbesar Anda, yaitu emosi Anda. Jadi harus pengendalian emosinya harus dengan baik. Saya kira demikian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Anda sekalian. Sampai bertemu kembali di dalam ulasan berikutnya.